Halo Sobat YouTube, selamat kembali di channel YouTube aku di Mie Instan. Kali ini saya ada sebuah prosesor guys ya. Prosesor yang sangat laris gitu ya. Sangat laris dan pasti ini subscriber atau penonton YouTube saya ini pasti ada yang punya prosesor ini guys, yaitu Core i5 3470 guys. Kelihatan gak sih? Silo guys. Ya pokoknya ini adalah prosesor generasi ketiga yang cukup laris ya, karena harganya cukup murah dan powernya ya kurang lah, maksudnya kurang, cukup ya, kemampuan itu cukup bagus gitu guys. Untuk performanya itu sendiri ya, dilihat dari banyak yang beli prosesor ini berarti masih banyak yang yakin dan percaya bahwa prosesor ini masih mampu untuk dipakai di tahun 2024 ini. Tahun kemarin memang sudah banyak yang beli, tapi apakah tahun ini masih banyak yang mau beli prosesor ini? Core i5 3470, prosesor jadul yang masih cukup laku guys. Kali ini saya mau pakai buat TST gaming seperti biasa guys, konten saya TST gaming aja. Oh ya, dan ini komponen yang lain saya akan ambil dulu guys ya. Pakai ini, terus kita akan pakai motherboard chipset H61 guys dari Furion. Ini motherboardnya, kemudian ini RAM-nya cukup satu keping aja. Kalau mau tambah satu keping juga tidak apa-apa, tapi sini saya cuma pakai satu keping. RAM-nya 8 GB guys. Kemudian soal fan prosesornya ini saya ganti guys ya, saya akan pakai fan yang ini, saya akan pakai fan prosesor santunan dari Intel ini guys ya. Jadi kita buka saja. Oke, ini masih ada prosesornya, prosesor Core i7 3770 yang ini guys ya. Kita ganti pakai 3470. Kemudian untuk VGA-nya, nah ini adalah VGA yang saya pakai untuk waktu tes di game sebelumnya guys ya, dan saya sudah pernah unboxing juga di video saya sebelumnya, yaitu GTX 1070 guys. Oke, kita pasang komponennya ya. Prosesor Core i5 3470 dengan GTX 1070. Sebenarnya itu saya paling panas pakai fan processor kayak gini ya guys. Makanya di PC-PC saya sebelumnya waktu tes gaming itu selalu saya pakai fan processor dari Intel karena gampang pasarnya. Tapi kalau ini kan agak ribet guys ya. Tapi ya sudahlah, demi konten dan suhu prosesornya biar adem, makanya saya pakai yang fan processor kayak gini guys. Tuh, mana pasta prosesorku? Oke, kita langsung pasang saja guys ya, dan saya akan kasih cepat saja videonya.
Oke, PC-nya saya sudah nyalakan dan di sini saya tidak perlu menjelaskan lagi guys ya. Spesifikasi dari prosesor Core i5 3470 dan VGA-nya GTX 1070 ini guys ya. Dan kita langsung tes di gaming saja guys. Nanti kalau kalian mau cek lebih detail spesifikasi PC yang saya gunakan untuk tes di gaming ini, kalian bisa cek saja di deskripsi. Tapi untuk secara garis besarnya saja guys ya, untuk dia punya komponen dasar ya, motherboardnya pakai Furrion H61M, terus RAM-nya 8GB, PSU-nya pakai Aerocool 500 watt, hard disk-nya 1 TB, terus SSD PNY 240 ya, kira-kira seperti itu hanya spesifikasi dari tes di gaming kali ini guys ya. Dan oke, seperti biasa langsung kita tes di gaming saja guys ya, tanpa lama-lama nih guys ya. Dan tes di gamingnya tentu saya di sini tidak pakai aplikasi screen recording gitu guys ya. Jadi saya merekam seperti biasa seperti ini guys ya. Tak lupa juga saya tampilkan wattmeter ya, bisa kita lihat konsumsi daya listriknya sebesar berapa gitu guys ya. Untuk TDP-nya, oh iya saya lupa sebut TDP-nya guys ya. Untuk TDP di prosesor Core i5 3470 ini, prosesornya punya TDP di 77 watt guys ya. Dan untuk VGA-nya Asus GTX 1070 OC Edition, di sini dia di 150 watt guys, 150 ya. Jadi ya nanti kita lihat saja berapa keluaran hasil konsumsi dayanya pakai alat wattmeter ini guys. Oke, langsung saja kita tes di gaming guys. Oke guys, game pertama di sini saya coba untuk main game GTA 5 guys. GTA 5 di sini saya kasih settingan grafik 1920x1080 untuk resolusi, kemudian efisiensi off, kualitas very high guys ya, very high. Oke, kita back ke in game. Di sini kinerja CPU-nya sudah 100% guys ya, sudah 100%, dan GPU-nya cuma di 33%. FPS-nya dapat di 60-an guys ya. Kemudian kalian bisa lihat di sini wattnya di 160-an watt. Ini untuk GTA 5, kualitas gambar, kualitas resolusi 1920x1080, kualitas grafik very high. Lanjut yang berikutnya, saya main game The Witcher 3. Kita keluar dulu di laut, kita dari sungai guys ya, maksud saya bukan laut, itu sungai kayaknya. Kita kok patah ya, mungkin karena kinerja prosesornya sudah 100% guys ya. Kemudian kualitas grafiknya di sini kalian lihat di sini high guys ya, high, semua serba high. Resolusi 1920x1080, efisiensi off ya, efisiensi off. FPS dapatnya di 100 guys ya, 100 fps. Kinerja CPU sudah 100%, suhunya di 50-an guys ya. Dan wattnya, wow, wattnya di 200-an guys ya, 200 watt. FPS nya cukup lumayan ya, sudah sampai 100. Lanjut
Saya main game God of War. Waduh, patah nih. Mungkin karena masih di awal ya. Dia agak patah-patah, tapi ini sudah cukup. Kita lihat dulu settingannya. Waduh, patah guys. Mungkin settingan grafiknya terlalu tinggi, kita kasih original saja atau low saja. Ini low ya. Kemudian displaynya 1920x1080. Oke, cukup. Render scale-nya di 100%. Kemudian efficiency off. Kita back. Apakah dia mampu? Oke, ini sudah kualitas low ya guys, kualitas low 1920x1080. FPS nya 60. Oke, mungkin karena kualitas low, tapi kalian lihat kualitas CPU nya 100% lagi-lagi guys ya, 100%, dan GPU nya di 60%an. Di sini kinerja CPU ya lagi-lagi di push sampai 100%. Tidak turun sedikit pun. Sudah 3 game dites ya, tetap max di 100. Untung saja suhunya bisa dijaga di 50 derajat guys. Oke, game berikutnya Horizon Zero Dawn. Di sini settingannya apa ya? Di sini 1920x1080 ya guys ya. Kemudian render scale 100. Ini grafik saya kasih low, sengaja saya kasih low karena gamenya cukup berat ya. Game ini game berat, tapi coba kita kasih medium saja. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bagus di medium. Oke, dapatnya di 40 fps guys ya, 30-an. Horizon Zero Dawn kualitas medium 1920x1080 guys, di 40 fps. Look out below! Oke, lanjut game berikutnya Cyberpunk 2077 guys. Di sini settingannya apa sih? Cek dulu ya guys ya. Grafik sini custom medium sajalah. Kita kasih medium, kemudian resolusi 1920x1080 guys ya, efficiency off. Kualitas grafik medium. Oke, dapatnya di 30-40 fps-an guys ya. Ini kalau di tempat yang muatannya ringan seperti ini fps-nya agak sedikit tinggi guys ya, di 40-an. Tapi kalau kita ke jalan ini fps-nya akan drop guys ya. Kinerja VGA-nya cuma di 50-an, dan CPU-nya lagi-lagi tinggi sekali guys ya, di 90/100. Wattnya 190. Kita turun ke jalan guys. Aduh,
FPS di 40-an ya guys ya. Untuk Cyberpunk 2077. Lanjut game berikutnya, saya main game Spider-Man Miles Morales guys. Ini dia settingannya display grafik di sini high guys ya, high. Oh tidak, medium ternyata. Sini kualitas grafik medium, kemudian displaynya 1920x1080, efficiency off seperti itu. Skip ini. Aduh, ini FPS nya di 50-an guys, 60-an guys ya. Dan kena GPU sih di 50%, CPU di 90%, wattnya di 170-an. Lanjut, di sini saya main game Elden Ring guys ya. Elden Ring di sini mungkin kualitasnya masih agak tinggi guys. Coba kita lihat kualitas grafik high. Oh ya high, kita kasih medium saja guys ya. Ya sini kualitas medium. Resolusinya sini 1920x1080 guys ya. Ya itu aja cukup. Nah bisa kalian lihat di sini GPU-nya sampai 50%, CPU-nya sampai 70%, wattnya di 172 watt, FPS-nya di 40-an guys. Ini untuk game Elden Ring. Game Elden Ring ini di kualitas medium tapi grafiknya keren sekali guys. Sudah sangat keren guys ya, walaupun grafiknya di kualitas medium. Oke guys, game berikutnya Forza Horizon 5 guys ya. Saya tadi hampir menyebut Horizon Zero Dawn karena ada horizonnya, tapi ini adalah Forza Horizon 5 guys. Kita ke setting dulu grafik ya. Di sini kualitas high guys ya, kualitas high, kemudian resolusi 1920x1080 guys, efficiency off. Oke, FPS di
80-an guys ya, FPS 80-an, CPU 100%, kinerja GPU cuma di 50-an persen guys. Wattnya, nah kalian lihat sendiri 181 watt. Oh yes, game berikutnya saya main Battlefield 5. Ini Battlefield 5 saya kasih di settingan grafik, resolusinya 1920 x 1080 guys ya, grafik di kualitas high guys. Kualitas high ini serba high semua guys. Dapatnya di 60 fps, kinerja CPU di 70, GPU di 70%, kemudian wattnya di 135 watt. Ayo kita turun dulu ke bawah guys, kita lihat pasti ngeframe, pasti fps nya turun guys ya di 40-an. Oke. Wih, guys, game berikutnya saya coba main game Tekken 8 guys ya. Oke, saya ke option dulu guys ya untuk setting guys ya, setting di grafiknya guys ya. By the way, saya sudah pernah coba ya sebelumnya game ini, dan game ini cukup berat guys. Sumpah ini beda sekali dengan game Tekken 7. Ini di game Tekken 8 cukup berat ya guys ya. Di sini oke lah, saya pakai resolusi 1920 x 1080, efficiency off, dan di sini grafik saya kasih medium guys. Medium, kemudian upscaling di sini paling rendah ya. Ini yang paling rendah. Ini detailing quality saya kasih medium saja. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini untuk kualitas medium. Langsung kita ke gameplay saja guys ya. Oke, saya di pemilihan karakter guys ya. Kita pakai Jin saja guys ya. Jin atau Yoshimitsu. Di sini agak lama menampilkan 3D-nya guys ya. Agak lama. Ini muatan 3D-nya ini oke. Kita mulai lawan Yoshimitsu. Kita main yang cukup padat ini, boleh di sini. Get ready for the next battle. Round 1.
Oke. Agak sedikit ini guys ya, patah, tapi mungkin tadi cuma di awal-awal saja guys. Di sini FPS dapatnya di 60 guys ya. Kinerja GPU cukup ringan di 50-an guys ya, dan kinerja CPU di 85-an. Berarti ini bisa mungkin naik sedikit lagi guys ya. Tuh kan, agak sedikit. Oke, ulang kembali guys ya. Ulang, saya mau rubah di grafik settingnya guys ya. Grafik setting kita rubah, kita kasih naik lagi. Tadi medium, saya coba kasih high guys ya. High. Oke, high sudah cukup guys ya. High ini sini saja. Oke. Oke, ini sudah di kualitas high guys ya. Masih bisa di 60 fps ya, sampai di 50 fps. Ini kualitas high. Kemudian kinerja GPU juga masih 50%. Kinerja CPU sudah di 80%-an, dan wattnya kalian bisa lihat di 178. Ini 1920 kasih 1080 di kualitas high guys ya. Loh, kok di sini lancar ya? Oh, tadi tuh mungkin waktu di pertama main masih di awal-awal, jadi ini sudah agak terbiasa gamenya, jadi cukup ringan di sini. Tidak lagi Oke guys, itulah hasil tes di gamingnya guys ya. Prosesor Core i5 3470 dengan VGA-nya GTX 1070 ini guys. Dan hasilnya tadi kalian bisa lihat, kalian bisa nilai sendirilah seperti apa, karena prosesornya benar-benar dipush sampai 100%. Semua game berat. Kalau kalian mau ingin prosesornya itu agak sedikit tidak terlalu berat kinerjanya, ya mungkin bisa kalian kurangi sedikit kualitas grafik dari gamenya untuk mengurangi beban juga kinerja prosesor, atau mengurangi kualitas resolusi gambar, bisa juga sedikit mengurangi kemampuan prosesornya. Tapi itu nanti kita akan coba guys. Kita akan coba pakai lagi prosesor 3470 ini, kita pakaikan dengan VGA lain ya yang cukup kuat juga. Terus kita coba kurangi resolusinya, apakah berpengaruh dengan kinerja prosesornya guys ya, nanti di konten berikutnya guys ya. Oke, nah itu saja videonya. Nanti kita lanjut tes di gaming lagi. Di sini saya lagi edit video yang kalian nonton sekarang ini, lagi diedit, dan sekarang potongan video ini akan ada di sini. Tapi kalau prosesor 3470 masih enak untuk mengedit guys. Ini saya pakai untuk mengedit, prosesornya masih cukup bagus guys ya. Renderingnya pun tidak terlalu berat juga, biasa saja. Oke, nah see you next time. Jangan lupa like, komen, dan main game original.